Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dwi. Di sini Ibu dan rekan-rekan Ibu sekalian akan membahas tentang gaya pegas. Nah, sebelum menuju ke pengertian apa itu gaya pegas, apa anak-anak semua sudah mengerti apa itu gaya pegas? Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda, elastis dan kekuatannya yang ditimbulkan oleh karet. Nah, oleh karet nih, kayak gimana sih Bu? Nah, kayak karet itu seperti karet yang ditarik, lalu dilepaskan, maka akan menghasilkan gaya pegas. Nah, Ibu misalkan aku mau bikin mau tahu gaya pegas itu alat atau bahannya kayak gimana Bu ya? Seperti karet, terus penggaris, beban yang 20 gram, dan pensil. Tujuannya buat apa ya Bu itu? Nah, itu untuk mengamati hubungan gaya dan pertambahan panjang pegas. Nah, itu yang Ibu bisa sampaikan. Nah, nanti akan dijelaskan lagi oleh Ibu Hesti. Hai, saya Estinura Mausari dengan NPM 2050695. Di sini saya akan menjelaskan dasar teori dari gaya pegas. Pegas adalah salah satu contoh benda elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanis. Oleh karena sifat elastisnya ini, suatu pegas yang diberi gaya tekan atau gaya renggang akan kembali ke keadaan setimbangnya. Mula-mula apabila gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Jika sebuah pegas ditarik dengan gaya tertentu, maka panjangnya akan berubah. Semakin besar gaya tarik yang bekerja, semakin besar pertambahan panjang pegas tersebut. Ketika gaya tarik dihilangkan, pegas akan kembali ke keadaan semula. Jika beberapa pegas ditarik dengan gaya yang sama, pertambahan panjang setiap pegas akan berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh karakteristik setiap pegas. Karakteristik suatu pegas dinyatakan dengan konstanta pegas atau dilambangkan dengan K. Selanjutnya ada hukum Hooke. Jika gaya yang bekerja pada sebuah pegas dihilangkan, pegas tersebut akan kembali ke keadaannya semula. Hooke menyimpulkan bahwa sifat elastis pegas tersebut ada batasnya dan besar gaya pegas sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Pegas apabila ditarik dengan gaya tertentu di daerah yang berada dalam batas kelentingannya akan bertambah panjang sebesar delta X. Dari hasil percobaan juga didapatkan bahwa besar gaya pegas pemulih sebanding dengan pertambahan panjang pegas delta X. Secara matematis, pernyataan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut atau dapat dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan min K delta X, dengan K adalah tetapan pegas atau konstanta pegas. Terima kasih. Terima waktu Samsia dengan NPM 2050609094. Di sini saya akan melakukan langkah percobaan pada materi gaya pegas. Nah, di sini saya akan melakukan langkah percobaan pada gaya pegas dengan menggunakan bahan-bahan. Yang pertama adalah dua buah sumpit, 3 buah karet gelang seperti ini, dan ini kertas yang sudah dilemas-lemas. Pertama-tama kita ambil 2 buah sumpit, lalu kita silangkan seperti ini. Lalu kita ikat karet gelangnya dengan karet gelang. Ini sumpitnya. Ikat. Nah, jadi seperti ini. Lalu satu lagi karet gelangnya kita ikat lagi di atasnya. Nah, setelah jadi seperti ketapel, lalu ini tadi ada kertasnya sudah diremas-remas. Lalu kita akan coba seperti ketapel.
kita akan coba. Nah, itu tadi terlempar jauh. Jadi kalau masaknya atau lemparannya tarikannya kuat, maka akan terlempar jauh. Kalau misalkan tarikannya atau masanya sedikit, maka akan terlemparnya pula akan sedikit. Nah, seperti itu eksperimen dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Hai, saya Ningkurike R dengan nomor pokok mahasiswa 205060098. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana pengamatan tentang gaya pegas. Sebelumnya, tadi sudah dipraktikkan oleh rekan saya yaitu Putri Milatu Samsiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatannya. Di sini sudah terdapat tabel yaitu ada massa beban gram dan panjang karet belum diberikan beban cm dan panjang karet setelah diberikan beban cm. Yang ke satu, massa bebannya yaitu 50 gram. Panjang karet belum diberikan beban yaitu 10,5 cm, sedangkan panjang karet setelah diberikan beban berubah menjadi 11 cm. Yang kedua, massa bebannya yaitu 100 gram. Panjang karet sebelum diberikan beban yaitu 10,5 cm, sedangkan panjang karet setelah diberikan beban berubah menjadi 16 cm. Pembahasannya, dari hasil pengamatan gaya yang terjadi adalah gaya pegas, karena karet gelang tersebut kembali ke bentuk semula. Karet gelang merupakan benda yang elastis. Bila suatu benda dikenai sebuah gaya dan kemudian gaya tersebut dihilangkan, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Berarti benda itu adalah benda elastis. Namun pada umumnya, benda bila dikenai gaya tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula, walaupun gaya yang bekerja sudah hilang. Benda seperti ini disebut dengan benda plastik. Jadi, benda elastis yang kembali ke bentuk semula mempunyai gaya pegas, sedangkan benda plastik tidak mempunyai gaya pegas. Kesimpulannya, berdasarkan percobaan, semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, semakin besar juga pertambahan panjangnya. Hal ini dipengaruhi besarnya massa benda yang mempengaruhi gaya tarik.